Yang ketiga ada promo angsuran ringan itu mulai dari 2,7 jutaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Andi Pras, channel yang melas info-info seputar otomotif. Nah, hari ini kembali kita berkunjung di salah satu showroom Honda, dan kali ini kita berada di Honda Megatama Bekasi lagi ya. Dan kali ini juga kita ditemani Kak Gandis lagi yang sering di sini juga ya. Mungkin sebagian teman-teman sudah pada kenal, tapi boleh Kak Gandis sapa dulu lagi teman-teman Kacamata Andi Pras. Terima kasih Mas Pras. Halo Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Gandis. Saya sales dari Honda Megatama Bekasi. Bagi Bapak Ibu yang ingin cari mobil baru Honda bisa hubungin Gandis, dan bagi Bapak Ibu yang ingin datang ke showroom bisa langsung datang ke Honda Megatama Bekasi di Jalan Diponegoro nomor 81 Tambun Bekasi. Di Honda Megatama ini selain melayani penjualan mobil baru juga melayani bengkel servis dan juga penjualan spare part. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin servis mobil Hondanya bisa langsung hubungin Gandis, nanti Gandis bantu bookingkan supaya Bapak Ibu nggak perlu antri lagi untuk servis mobil Hondanya. Nah, kembali lagi kita bareng Kak Gadis lagi nih yang sering di sini dari Honda Megatama Bekasi. Dan tadi juga disebut Kak Gadis bahwa di Honda Megatama Bekasi ini selain melayani penjual mobil baru juga ada bengkel servisnya. Dan teman-teman kalau mau servis di sini boleh hubungin Kak Gadis juga untuk dibantu booking servisnya, jadi supaya nggak antri lagi saat datang ke bengkel. Jadi untuk layanan cukup bagus ya. Dan kali ini juga kita sudah kehadiran mobil terbaru dari Honda. Sudah ada all new CR-V 2023 ya. Namun sebelum kita bongkar mobil yang keren ini ya, kita tanya dulu nih Kak Gadis punya promo apa untuk teman-teman semuanya. Ada promo apa nih Kak? Nah Mas Pras, ngomongin promo nih, bulan ini tuh bulan yang bagus banget untuk pembelian mobil Honda. Yang pertama ada promo pembelian cash ataupun kredit. Gandis bantu kasih harga terbaik dan nego sampai deal. Yang kedua ada promo DP ringan. Contohnya kayak yang di samping kita ini Mas Pras, all new CR-V ini mulai DP dari 20% atau sekitar 150 jutaan. Nah, selain itu di mobil-mobil Honda lain ada promo mulai dari 10%. Itu kayak Brio DP mulai 15 jutaan, Honda BR-V mulai dari 10 jutaan, Honda HR-V mulai dari 27 jutaan. Honda CR-V yang lama nih Mas Pras itu DP mulai 100 jutaan. Dan yang ketiga ada promo angsuran ringan itu mulai dari 2,7 jutaan. Dan yang keempat kita ada program tukar tambah buat Bapak Ibu yang ingin tukar tambah mobil lamanya ke mobil Honda, kita kasih harga penawaran terbaik dan juga untuk mobil barunya kita kasih tambahan cashback. Dan yang terakhir, kita akan berikan paket servis gratis meliputi jasa oli dan spare part untuk pembelian khusus Honda BR-V, CR-V lama dan juga City Hatchback. Itu sampai dengan 40.000 km atau 4 tahun. Gitu Mas Pras. Wah, menarik ya. Jadi CR-V baru bisa DP mulai dari 150 jutaan atau 20%. Plus juga tadi akan diberikan harga terbaik setiap pembelian cash dan kredit. Plus juga ada angsuran ringan juga tadi ya. Mulai dari 2,7 jutaan sudah bisa bawa pulang mobil Honda terbaru. Kemudian juga ada program tukar tambah di mana akan bisa mendapatkan tambahan cashback. Dan terakhir ada beberapa mobil yang sudah free paket servis sampai dengan 40.000 km atau 4 tahun. Jadi menarik banget promo-promonya. Untuk itu mumpung masih ada promonya, langsung hubungin Kak Gadis, nomornya ada di bawah. Nah, mungkin promo teman-teman sudah paham nih atau mungkin sudah tertarik juga, tapi mungkin pengen nyobain dulu rasa berkendara mobil Honda gitu, mau bandingkan dengan yang lain nyaman mana gitu kan, pengen test drive dulu gitu. Bisa kan Kak?
Bisa dong Mas Pras, buat Bapak Ibu yang pengen test drive mobil Hondanya, bisa hubungin Gandis, mau di rumah, di kantor, ataupun datang ke showroom. Yang penting hubungin Gandis dulu, nanti Gandis siapin unitnya. Jadi komplit ya teman-teman. Tadi ada bengkel servis, kemudian promonya menarik, bisa test drive gratis juga. Jadi nggak usah ragu lagi, tanya-tanya mobil Honda, mau beli mobil Honda, langsung hubungin Kak Gandis, nomornya ada di bawah. Nah, pada video kali ini tentunya nanti kita akan membongkar unit ya. Dan kali ini teman-teman sudah tahu, kita sudah kehadiran unit terbaru, model terbaru dari All New CR-V 2023. Dan di samping kita ini adalah All New CR-V 1,5 Turbo Non-Hybrid 2023. Kira-kira seperti apa spek dan fitur-fitur lengkapnya? Apakah lebih baik dari CR-V sebelumnya? Untuk itu tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bongkar lebih dalam. Nah, sebelum kita bongkar, untuk teman-teman yang ingin tahu harga lengkap dari Honda CR-V terbaru ini ataupun Honda tipe-tipe lainnya, langsung aja ya cek di kolom deskripsi, sudah kita lampirkan harga lengkap Honda di bulan ini. Jadi untuk CR-V sendiri yang terbaru ini ada dua tipe ya. Ada yang gasolin turbo dan ada yang hybrid, dan kita bongkar kali ini adalah yang gasolin turbo ya. Kita lihat di sini di atas kacanya untuk CR-V yang gasolin pun ini sudah dilengkapi dengan Honda Sensing ya. Dimana untuk Honda Sensingnya dilengkapi dengan beberapa fitur keamanan. Di antaranya dia ada Collision Mitigation Braking System yang dapat melakukan pengereman otomatis ketika sudah mendekati objek di depannya. Ketika driver belum menginjak rem, dia sudah bisa melakukan pengereman otomatis. Lalu juga dilengkapi dengan Adaptive Cruise Control dengan low speed ya. Jadi dari nol dia adaptive cruise controlnya bisa aktif, jadi pada saat berhenti bisa stop on go juga gitu ya. Kemudian juga dilengkapi dengan lane keeping assist dan juga road departure mitigation. Jadi ketika kita jalan dengan kecepatan yang lumayan tinggi ya, kemudian rodanya dia melewati garis marka jalan tanpa kita menyalakan lampu sen, maka dia juga bisa memberikan peringatan, plus juga bisa menginterferensi setirnya untuk kembali ke jalur tengah supaya lebih aman. Selain itu dilengkapi juga dengan auto high beam. Jadi pada saat berpapasan dengan mobil lain di malam hari, dia bisa otomatis meredupkan lampu utamanya supaya pengendara di depannya tidak silau ya. Jadi tentunya akan memberikan keamanan juga. Kemudian juga dilengkapi dengan lead car departure notification system. Jadi pada saat seperti di lampu merah gitu ya, kendaraan berhenti, kemudian udah lampu hijau, kita masih belum menginjak gas gitu ya, sedangkan kendaraan depannya sudah melaju, maka dia juga akan memberikan notifikasi atau peringatan supaya kita segera melaju juga gitu ya. Jadi tentunya dengan fitur-fitur Honda Sensing ini berkendara dengan Honda CR-V terbaru ini tentunya akan lebih aman daripada model-model sebelumnya ya. Dan kita lihat di sini lekukan-lekukan dari kap mesinnya juga dia kelihatan lebih berotot ya, dan kelihatan lebih elegan juga. Dan yang menarik kita lihat desain baru dari grill ornamennya. Ini modelnya dia berbentuk honeycomb ya, besar-besar, di finishing warna black glossy. Atas bawahnya juga di finishing warna black glossy ya, dan di tengahnya dia ada logo Honda yang cukup elegan juga ya, berwarna chrome. Lalu untuk detail lampunya ini juga perubahannya signifikan ya. Jadi modelnya kelihatan jauh lebih sipit juga, kelihatan lebih agresif. Sudah dilengkapi dengan lampu DRL ya, di bagian atas sudah LED yang bisa bergantian dengan lampu senjanya juga. Kemudian untuk lampu utamanya juga sudah LED semuanya, dan termasuk lampu sennya sudah LED, bahkan sudah sekuensial. Lalu di bawah di sini juga lampu fog lampnya sekarang juga sudah LED juga ya. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Honda All New CR-V 1.5 Turbo Non-Hybrid 2023. Nah, sekarang kita bongkar untuk mesinnya ya. Kita buka ruang mesinnya dulu ya. Nah, ini bukanya dia sudah hidrolik nih. Jadi tinggal naikin ke atas, dia sudah langsung terkunci, terbuka kayak gini ya. Jadi nggak perlu kita kait-kaitkan kayak gitu ya. Jadi cukup menarik juga. Dan untuk mesinnya sendiri, untuk All New CR-V ini ada dua pilihan mesin ya. Jadi ada yang mesin gasolin dan ada mesin hybrid. Tapi yang kita bongkar kali ini adalah yang mesin gasolinnya, yaitu dilengkapi dengan mesin bensin 1500 cc, 4 silinder DOHC dengan teknologi VTEC, plus sudah dilengkapi dengan turbo charger ya. Jadi sudah dilengkapi dengan teknologi turbo
Sehingga untuk all new CR-V ini dia memiliki tenaga yang cukup tinggi juga ya, walaupun cc-nya 1500 karena ada turbonya. Jadi dia memiliki tenaga sebesar 190 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimal 240 Nm pada 1700 sampai 5000 rpm. Dan kita lihat di sini pada kap mesinnya juga sudah dilengkapi peredam pada kap mesinnya. Sekarang kita bongkar untuk eksterior sampingnya. Kita lihat dari kaki-kakinya di sini dilengkapi dengan velg R19 ya, dengan profil ban 235/55 dengan model yang lebih sporty juga ya, di finishing warna black glossy dan ada list-list warna silvernya. Untuk remnya depannya sudah cakram yang tentunya sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC dan hill start assist untuk keamanan. Ini juga dia ada over fender ya, yang seolah-olah menyambung dari depan sampai over fender belakang. Dan di sini juga dia ada tambahan lampu reflektor ya untuk bagian samping, plus di belakangnya sini juga dia ada mudguard juga ya, atau penahan lumpur. Lalu kita lihat untuk spionnya, ini untuk covernya dia warna body ya, dilengkapi dengan lampu sen, pengaturan kacanya elektrik, sudah bisa dilipat buka otomatis, dan juga sudah connect dengan remote-nya juga ya. Dan kita lihat pada kacanya, ini atas bawahnya dia ada list warna chrome ya, jadi menimbulkan kesan elegan dari sampingnya. Dan untuk handle pintunya ini juga model tarik, tapi tampilannya kelihatan lebih elegan juga ya, lebih berkarakter. Dan dia ada garis-garis untuk smart entry-nya juga ya, karena kuncinya sudah keyless. Lalu di bawah sini dia juga dilengkapi dengan set skid serta set body molding juga ya, berwarna black dove yang seolah-olah menyambung dengan over fendernya tadi ya. Dan kita lihat untuk roda belakangnya secara ukuran ban dan velg tentunya sama dengan depannya ya. Dan rem belakangnya ini juga sudah rem yang sudah cakram. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Honda CR-V 1,5 turbo non-hybrid 2023. Sekarang kita bongkar untuk eksterior belakangnya ya. Kita lihat di sini di atas sudah dilengkapi dengan shark fin antena, dia sewarna body ya. Kemudian di sini juga ada roof spoiler, ini warna black dove. Di tengahnya juga ada stop lamp, sudah lampu LED, dan menariknya kacanya juga sudah kaca defogger dan dilengkapi dengan wiper belakang. Di tengah standar ya, ada logo Honda berwarna chrome, kemudian di bawahnya juga dilengkapi dengan kamera belakang ya. Jadi untuk yang 1,5 turbo ini dia hanya ada kamera belakang aja, tidak kamera 360. Lalu kita lihat detail dari lampunya, ini modelnya cukup atraktif ya. Jadi untuk lampu belakangnya ini sudah LED bar dengan model yang atraktif gitu ya. Begitu pula dengan lampu remnya juga, dan menariknya lampu sen dan lampu mundurnya juga sudah LED ya. Kemudian di bawah sini dia ada logo VTEC turbo ya, karena ini yang mesin turbo, dan di kirinya dia ada emblem CR-V berwarna chrome. Kemudian di tengah ini dia juga ada 2 titik parkir sensor, dan kanan kirinya juga ada 2 titik corner sensor lagi ya. Jadi ada 4 sensor lagi. Selain ada kamera juga dilengkapi dengan 4 sensor belakang, plus ada 2 lampu reflektor kanan kiri juga modelnya horizontal ya. Kemudian untuk bumper bawahnya di sini semuanya di finishing warna black dove ya, termasuk di tengahnya juga ada aksen ornamen variasi yang cukup sporty berwarna black dove juga. Dan menariknya kanan kiri di bawahnya di sini sudah dilengkapi dengan dual muffler ya, dan ini juga untuk frame-nya juga cukup sporty, aksennya warna chrome gitu ya. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior belakang dari Honda All New CR-V 1,5 Turbo Non-Hybrid 2023. Untuk kuncinya ini tentunya sudah keyless atau smart key seperti ini ya. Jadi ada tombol lock, tombol unlock, serta ada tombol hold untuk menyalakan mesinnya. Plus dia juga ada tombol untuk membuka bagasinya yang sudah elektrik ya. Di belakangnya juga ada aksen logo Honda berwarna chrome juga ya. Dan ini tampilannya dia kecil, jadi kalau disimpan-simpan juga cukup mudah ya. Kalau dikantongin juga praktis gitu ya, karena nggak terlalu besar. Oke, kita coba ya. Kita kunci di sini, dia langsung melipat untuk spionnya. Dan saat kita unlock atau kita buka, dia juga langsung membuka juga ya. Selain itu, di sini juga ada untuk menyalakan mesinnya dari kunci, serta kalau dinyalakan juga langsung nyala juga ya. Kita coba aja ya. Oke, kita kunci terlebih dahulu. Kita pastikan terkunci lagi 2 kali ya. Oke, kita tekan tombol hold-nya. Nah, ini sudah nyala mesin ya, otomatis AC di dalamnya juga sudah dingin nantinya. Jadi kalau kita nyalain terlebih dahulu, kita masuk, kita sudah nggak kepanasan lagi gitu ya. Apalagi kalau parkirnya di lapangan biasanya gitu. Dan untuk matikan mesinnya ini juga bisa dari remote juga ya. Tekan lama lagi di tombol hold-nya. Nah, ini langsung mesinnya mati secara otomatis. Selain itu, ini juga ada fitur
walkway auto lock ya. Jadi kalau kita lupa mengunci misalkan ya, kita bawa kuncinya jalan gitu aja nyelonong, tiba-tiba, nah ini nanti dia kalau kuncinya udah jauh, udah otomatis bisa mati. Dan yang terbaru ini bahkan kalau masih ada penumpang di dalam ya, nanti bisa buka pintu, walaupun drivernya udah pergi duluan, dia belum kunci itu. Tapi ketika sudah keluar semuanya, sudah ditutup rapat semuanya, dia baru terkunci semuanya secara otomatis. Jadi ini fiturnya cukup canggih ya untuk remote-nya. Jadi kita nggak perlu khawatir lupa mengunci gitu ya. Dan selain itu ya karena keyless ya, jadi kita cukup kantongin juga bisa ya. Nggak perlu kita keluarin kunci kalau kita takut kuncinya suka hilang gitu ya. Jadi nggak perlu keluarin kunci. Di sini kalau kita mau buka, tinggal masukin jari kita aja ya. Kayak gini, kita sudah bisa membuka lock dari pintu-pintunya. Kita buka, kita lihat interior dalamnya. Nah, untuk door trim depannya di sini didominasi warna hitam dan menariknya bahannya ini di atas sudah soft touch ya. Jadi bukan plastik yang keras lagi. Di sini dia ada aksen wooden panel dan list warna black glossy juga lengkap dengan ambient ledge ya. Jadi tampak mewah juga di bagian sininya. Kemudian di sini juga ada memory seat. Lalu di sini tombol-tombolnya juga lengkap ya untuk pengaturan power window-nya. Auto hanya di bagian driver aja. Kemudian ada central lock dan pengaturan spion termasuk untuk melipat spion ya. Ada laci kecil di sini dan untuk armrestnya juga sudah dilapis kulit berwarna hitam ya. Di bawah sini ada speaker utamanya, kemudian ada cup holder dan ada door pocket kecil. Kita masuk dalam ya. Di dalam untuk nuansa dashboardnya ini juga tampak elegan ya, dari kanan ke kiri ini didominasi warna hitam dengan aksen-aksen wooden panel juga ya. Kemudian di bagian atas speedometernya ini juga ada list aksen warna chrome juga. Kemudian di kanannya ini untuk tampilan dari sisi AC-nya juga modelnya sarang tawon, jadi cukup kelihatan klasik. Di finishing warna black glossy juga sekitarnya, jadi tampak elegan juga. Dan di atas ini di pilar A-nya juga ada tambahan speaker atau tweeter. Lalu di sini untuk menyalakan mesinnya ya sudah smart engine. Kemudian di sini juga ada tombol untuk membuka bagasi belakangnya yang sudah elektrik, bisa dibuka dari sini juga. Plus ada tombol VSC di bawahnya. Lalu di bawah tentunya ada gas dan rem saja ya, karena Honda All New CR-V hanya tersedia Matic atau CVT aja, tidak ada manualnya. Kemudian untuk bahan joknya ini juga sudah full dilapis kulit ya, berwarna hitam dengan motif garis-garis di tengahnya. Kemudian menariknya di sini juga ada airbag samping ya di bagian jok pojokan sini. Dan penariknya lagi, pengaturan sandarannya di sini juga sudah elektrik ya. Kemudian untuk maju mundurnya juga sudah elektrik. Lalu untuk pengaturan ketinggian joknya ini juga sudah elektrik ya. Untuk setirnya ini modelnya 3 spoke ya, dan sudah dilapis kulit. Kemudian di kanan kirinya ada warna-warna black glossy ya, dan di bawahnya juga ada warna chrome juga atau warna silver. Di tengah sudah ada logo Honda berwarna chrome serta sudah dilengkapi dengan airbag untuk pengemudi ya. Dan di kanan di sini juga ada tombol-tombol untuk pengaturan cruise controlnya yang sudah adaptif ya, jadi adaptive cruise control plus ada untuk lane keeping assist-nya juga. Kemudian juga ada di sebelah kiri, dia ada tombol-tombol untuk pengaturan head unit audionya, bisa diatur dari sini juga. Untuk setirnya ini juga bisa diatur ya, untuk naik turun dan juga sudah bisa maju mundur. Jadi sudah lengkap, sudah tilt dan teleskopik. Kemudian di belakang sini dia juga ada tuas-tuas pedal shift-nya ya. Jadi walaupun mobil Matic kita bisa mengurangi gigi atau menambah gigi secara manual juga ya. Jadi memiliki sensasi manual ataupun sensasi sport. Lalu di kanan di sini juga ada sasaran untuk menyalakan lampu-lampunya ya, lengkap dengan pilihan auto. Serta juga ada tombol lane watch-nya ya, atau kamera spion kirinya. Lalu di kiri dia juga ada sasaran untuk menyalakan wiper depan dan belakangnya, sudah intermittent, plus dia sudah ada pilihan autonya juga ya, jadi ada rain sensornya juga. Sekarang kita nyalakan mesin ya. Untuk menyalakan mesin karena Matic, jadi cukup injak rem lalu tekan start engine-nya ya. Kita nyalakan, tombolnya di sebelah kanan. Nah, kita lihat saat dinyalakan, tampilan dari speedometernya sudah full layar animasi digital atau sudah full TFT ya. Jadi sudah cukup modern juga dan cukup atraktif juga ya saat dinyalakan. Lalu di sini RPM-nya di sebelah kiri, sebelah kanan untuk kecepatannya. Kemudian di tengahnya juga dia ada kecepatan yang sudah digital ya, lengkap dengan indikator untuk adaptive cruise control-nya. Kemudian di sini juga banyak ya untuk info-info lainnya. Ya, pemakaian seat belt, safety drive ya, navigasi, kemudian keterangan-keterangan untuk seputar berkendara juga ya. Jadi cukup lengkap juga di sini, termasuk safety support-nya ya atau Honda Sensing-nya tadi ya. Jadi sudah cukup modern
mengikuti mobil-mobil zaman sekarang yang sudah full TFT untuk layar speedometernya. Di tengah di sini sudah dilengkapi dengan audio head unit touchscreen ya, dan modelnya layarnya cukup besar dan modelnya floating juga, jadi cukup modern juga di sini. Untuk fitur-fiturnya juga cukup lengkap ya, ada aplikasi semuanya di sini, mulai dari jam, kompas, koneksi smartphone, mode tampilan, penghitungan perjalanan, lengkap semuanya ya. Termasuk di bawah-bawahnya ini juga kelihatan sepertinya koneksi smartphone, penghitungan perjalanan tadi, untuk sambungan ke telepon, radio ya, ada FM, AM, USB. Untuk Bluetooth juga bisa, lalu di sini juga untuk pengaturan-pengaturan lainnya juga ya. Dan saat dirubah ke R atau mundur, dia juga bisa menampilkan kamera belakangnya yang bisa dipilih juga untuk view-nya ya. Jadi sesuai dengan kenyamanan kita gitu ya. Tapi ya sedikit disayangkan ya, untuk CR-V yang 1,5 turbo ini belum dilengkapi dengan kamera 360 gitu ya. Selain itu, di sini juga bisa menampilkan kamera lane watch-nya yang ada di spion kirinya. Jadi kalau kita mau parkir, mau lihat samping kirinya ada apa di area blind spot, bisa kita tampilkan di sini juga karena ada kamera samping di bagian spionnya juga. Jadi secara fitur ini juga cukup lengkap ya. Sudah ada Android Auto, Apple CarPlay juga gitu ya. Kemudian juga sudah dilengkapi dengan kamera belakang dan kamera lane watch. Di bawah audio, dari tengah sampai ke kiri, dia ada nuansa kisi-kisi AC yang modelnya honeycomb. Jadi tampak klasik tapi tetap ada unsur elegannya ya. Ditambah lagi di bawahnya ada aksen warna wooden panel, plus ada warna black glossy yang menyambung dari tengah ke kiri juga. Dan untuk pengaturan blowernya ini juga unik ya, tombol-tombolnya di sini. Dan untuk pengaturan AC-nya ini sudah digital semuanya. Di kanan di sini untuk pengaturan kipas belakangnya. Di sini ada max cool-nya juga, ada mode arah semburannya juga ya, lengkap dengan pilihan auto di sini. Kemudian juga ada rear defogger juga, ada front defogger untuk pengaturan kipasnya di sini ya. Kemudian tombol AC-nya di sini, ada sirkulasi udaranya di sebelah kirinya. Jadi cukup lengkap juga dan tampilannya kelihatan mewah juga. Kemudian di bawah sini juga dia ada power outlet ya. Untuk ngecas juga bisa di sini. Lalu ada port USB, ada model Type-C dan juga model standar ya. Dan di bawahnya ada laci penyimpanan terbuka lengkap dengan wireless charger ya. Jadi kalaupun kita nggak bawa kabel, kalau ada aplikasi wireless charger bisa ngecas juga dari sini. Kemudian untuk tuas transmisinya, dia juga cukup elegan juga ya. Ada aksen warna chrome di bagian atas, di bawahnya sudah dibungkus kulit, ada warna black glossy, serta ada lingkaran warna chrome juga ya, kecil di tengah, dan di kanan kirinya dia juga ada warna chrome yang cukup lebar, sehingga tampilannya juga kelihatan elegan. Lalu di sini dia ada pilihan mundur, netral, drive, dan sport ya. Sport itu untuk sensasi manualnya tadi ya, yang bisa terkoneksi dengan pedal shift. Jadi bisa menurunkan gigi ataupun menambah gigi secara manual walaupun ini mobil matic. Lalu di sini ada icon ya. Icon itu adalah untuk supaya BBM-nya lebih irit gitu ya. Jadi eco indikator istilahnya. Kemudian di sini juga ada hill down assist. Jadi pada saat kita melewati turunan pun kita bisa lebih aman juga kalau kita aktifkan. Dan di sini juga rem tangannya sudah elektrik, plus ada brake hold juga. Kemudian di sini juga ada dua cup holder ya, yang cukup elegan juga tampilannya. Kemudian di sini sudah dilengkapi juga dengan konsol box, dan ini penempatannya juga cukup tinggi. Kalau jadi armrest juga cukup nyaman ya. Sudah dilapis kulit, dan kalau dibuka ini cukup besar ya untuk boxnya ini, dan cukup dalam juga. Jadi kalau buat menyimpan-nyimpan tentunya juga akan sangat berguna nih. Kemudian di depan sini dia untuk laci utamanya juga cukup besar ya untuk penyimpanan. Di sini sudah mendapatkan apar juga disimpan di sini ya. Kemudian kita lihat ya yang tadi, jadi isi AC-nya itu menyambung dari sebelah kiri sampai ke tengah yang cukup klasik dan elegan gitu ya. Lalu di pojokan juga ada airbag untuk penumpang depan, serta ada tambahan speaker atau tweeter. Kemudian di atas sini pada pilar A-nya juga ada airbag ya. Jadi kanan kiri pilarnya dia ada airbag karena sudah ada airbag samping sampai belakang. Di sini dia juga ada sun visor ya, lengkap dengan kaca dan ada lampunya juga. Lalu di sini juga ada pegangan tangan yang sudah retract. Kemudian di tengah di sini ada tempat penyimpanan kacamata ya di bagian atas. Lalu di sini juga ada lampu cabinnya ya. Ini menariknya sudah LED. Dia kecil tapi terang ya, dan kelihatan elegan juga ya. Kemudian bisa dipilih juga yang menu koneksi dengan door ya. Jadi kalau ada pintu yang terbuka dia nyala otomatis. Tapi kalau pintu-pintu rapat semuanya, dia juga nanti akan mati otomatis. Jadi ini bisa menjadi peringatan atau indikator kita kalau lampunya nyala nih, berarti kita cek dulu semua pintu-pintu sudah rapat atau belum. Jadi untuk keamanan juga gitu ya. Ditambah lagi di sini dia juga ada tombol untuk membuka sunroof-nya nih. Oke, kita buka ya. Kita buka untuk plafonnya dulu nih. Dia sudah elektrik untuk bukanya ya. Jadi ini lebar ya, karena depan ada menyambung sampai belakangnya gini ya.
Dan menariknya yang di bagian depan ini sudah bisa dibuka full nih. Beda sama yang HRV ya, dia nggak bisa dibuka. Ini bisa dibuka full nih. Sudah elektrik kayak gini. Dan ini cukup lebar juga ya. Kayaknya kalau buat kampanye ini juga masih bisa keluar nih gitu ya. Dan untuk tutupnya ini juga sudah elektrik. Untuk bagian roofnya ini juga sudah elektrik nih. Untuk tutupnya. Jadi semua pengaturan untuk sunroofnya ini sudah elektrik semuanya ya. Jadi yang bisa dibuka dia hanya yang di bagian depan, yang belakangnya nggak bisa gitu. Kemudian di depan sini juga ada spion dalamnya ya, tapi masih standar ini, belum yang auto dimming dan belum elektro juga ya. Dan di kanan ini dia juga ada sun visor lengkap dengan kaca juga ya di bagian driver ini. Kemudian pada pilar A-nya juga di sini ada airbag lagi ya, kanan kiri tadi. Di sini juga ada pegangan tangan yang sudah retract ya. Kemudian untuk seat belt-nya di sini juga sudah 3 titik penguncian di bagian driver, di penumpang depan juga sudah 3 titik penguncian. Lalu di atas jok juga ada headrest ya, kanan kiri sudah adjustable dan sudah dilapis kulit tentunya ya, kayak joknya sudah dilapis kulit juga. Dan di samping sini dia juga ada airbag lagi ya di bagian jok penumpang depannya ini. Dan menariknya untuk pengaturan jok penumpangnya dia juga sudah elektrik semuanya ya, tombol-tombolnya di sebelah kirinya. Sekarang kita bongkar untuk interior baris keduanya ya. Kita buka. Nah, kita lihat door trim baris keduanya. Di sini di bagian atas dia beda dengan depannya ya. Karena ini bahannya dia hard plastik ya. Belum empuk kayak yang di depannya. Tapi di sini juga ada aksen warna black glossy serta ada warna wooden panel serta sudah dilengkapi dengan ambient LED juga ya. Dan handle pintunya juga sudah dilapis chrome serta ada speaker tambahan kecil di atas ini. Di sini ada tombol power window belakangnya, ada laci kecil dan armrestnya juga sudah dilapis kulit ya. Di bawah di sini juga ada speaker serta cup holder dan door pocket kecil. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita sudah berada di interior baris kedua dari Honda All New CR-V 1.5 turbo non hybrid ya. Secara ruangan ini lumayan ya, ngomongin CR-V itu medium SUV, jadi lutut saya ke depan ini juga jaraknya masih jauh ya. Ditambah lagi untuk jarak plafonnya dengan tinggi 167 ini juga masih 10 jarian lebih ya. Kemudian di sini dia juga ada AC double blowernya di atas kepala persis, tapi ini sebenarnya untuk AC baris ketiganya ya. Dari atas ini kanan kiri dia ada blower 2 gitu ya. Dan pengaturannya di sini nih. Nah, untuk di bagian pilar sini dia juga ada airbag kanan kiri lagi ya, karena airbagnya sampai belakang juga ada gitu ya. Ditambah lagi di sini juga ada lampu cabin dan ini sudah touchscreen ya. Jadi cukup menarik nih. Elegan juga ya modelnya. Dan di sini juga dia ada panoramic sunroof yang tadi ya. Kemudian kita lihat untuk joknya di sini dia sudah 3 titik penguncian ya untuk seat belt-nya ya semuanya, tengah juga, kemudian di kiri juga sudah 3 titik penguncian. Lalu di bagian atas juga ada headrest, sudah ada 3 juga ya, termasuk tengahnya ada juga dan sudah adjustable. Dan di sini juga ada armrest juga lengkap dengan 2 cup holder ya, tentunya akan nyaman kalau sendiri atau berdua, ada armrestnya kayak gini. Dan lengkap juga di sini ada Isofix ya kanan kiri. Jadi kalau menambah kursi baby bisa dua-duanya kanan kiri bisa dipasang di sini. Dan di sini juga ada 2 kantong kanan kiri juga untuk penyimpanan ya. Dan AC double blower yang baris keduanya itu adanya di sini nih teman-teman. Jadi yang tadi itu di atas itu untuk yang baris ketiganya. Kalau untuk baris kedua dia nanti pusing ya karena benar-benar di atas kepala. Jadi AC yang di baris keduanya itu sebenarnya dari sini nih. Dan di bawah sini dia juga ada 2 port USB yang modelnya sudah Type-C. Sekarang kita masuk ke baris ketiganya ya. Untuk masuk ke baris ketiga kita perlu lipat jok tengahnya, tapi ini hanya bisa dimiringin ya. Jadi nggak bisa dilipat full, jadi tarik seperti ini aja. Nah ini dia aksesnya jadinya seperti ini ya. Atau kurang luas lagi kita bisa tambahin ya, miringin sadarannya kayak gini. Nah walaupun ini miring aja, tapi ini cukup luas ya. Untuk masuk badan kayak saya masih cukup nyaman sih ya. Oke kita masuk ya. Nah, tapi ini sedikit disayangkan ya, kalau di belakang ini dengan posisi jok baris keduanya mundur full, ini mepet banget nih ya, jadi nggak ada space sama sekali, dan kursinya juga sedikit kurang tinggi gitu ya, jadi kayak gini nih penampilannya. Nah, mungkin biar nyaman, harusnya kursi baris keduanya kita majuin ya, tapi di bagian baris ketiga ini kalau mau majuin kursi agak susah ya, karena untuk menjangkau begini juga susah. Kemudian di belakang sini juga nggak ada gitu ya untuk yang majuin dari belakang. Jadi mau nggak mau kan biasanya
Kalau diisi baris ketiga tentunya di sini ada penumpang ya di baris keduanya. Jadi ya minta tolong aja untuk penumpang baris keduanya untuk bagi slot supaya di sini lebih lega gitu ya. Tapi di sini dia untuk sadarannya bisa dimiringin full kayak gini ya, lebih rebah lagi. Jadi kemiringannya juga lumayan ya. Secara kemiringan sih udah cukup nyaman sebenarnya. Cuman akses di sini aja harus dimajuin sedikit gitu. Lalu di kanan kirinya di sini ada headrest ya, dua kanan kiri sudah adjustable juga. Kemudian di sini juga ada seat belt dengan 3 titik penguncian, ada 2 juga ya. Lalu di kanan kirinya di sini ada tempat untuk menyimpan cup holder ya. Modelnya hanya seperti ini aja, jadi nggak buletan yang full bulat gitu ya. Tapi ya cukup praktis ya, bisa dilipat kayak gini jadi kelihatan rapi gitu ya. Dan kita lihat di kanan kirinya di atas ini ada airbag lagi gitu ya. Jadi sampai di baris ketiganya ada airbag semuanya, plus ada AC double blower yang sampai di belakang gitu ya, yang tadi kita bahas di depan tadi. Sekarang kita bongkar untuk bagasinya ya. Untuk membuka bagasi ini sudah elektrik ya, jadi bisa dari remote ya. Kita coba. Nah, dia langsung terbuka otomatis ya. Atau teman-teman juga bisa buka tutupnya dari tombol yang ada di dalam juga ya, yang di bawah setir itu. Kemudian kalau menutup juga bisa dari remote juga ya. Dan selain itu kalau teman-teman pengen langsung di sini juga bisa ya. Jadi tinggal pencet aja di tengah seperti biasa ya. Ini sudah elektrik. Dan kita lihat di sini bagasinya untuk CR-V itu memang ya karena mobil 3 baris ya, jadi memang nggak terlalu besar ya, tapi lumayan ya untuk koper-koper kecil mungkin muat 2 plus tambah tas kecil juga masih bisa ya. Dan menariknya di sini juga ada power outlet juga, kemudian ada lampu cabin LED juga ya. Dan kalau teman-teman perlu bagasi yang lebih luas, seandainya baris ketiganya nggak ada penumpang, ini bisa dilipat juga kayak gini ya, bisa setengah-setengah atau dua-duanya juga bisa ya kayak gini. Nah, ini nggak rata dengan lantai, tapi kalau teman-teman pengen jadi rata dengan lantai juga bisa nih. Ini tinggal angkat aja nih. Karena ini dia keras nih. Nah, ini jadinya rata dengan lantai kayak gini. Atau kalau teman-teman pengen ditaruh ya di sini ya, dikeluarin. Di sini dia ada ban cadangannya juga nih di bawah sini. Ya. Nah, kalau mengeluarin ban cadangannya seperti apa? Ini bisa kita keluarin. Ya, saya taruh dulu. Nah, ini teman-teman tarik aja nih tali yang di sini nih ya, jadi kita bisa buka secara full untuk ngeluarin ban cadangannya ya. Di sini ada dongkrak, ada toolkit plus ban cadangannya di sini ya. Cadangannya ini pun dia sudah velg R19 juga sama dengan 4 roda lainnya, jadi tidak ada perbedaan untuk ban cadangannya ya. Cukup menarik ya. Oke, kita tutup. Jadi cukup seperti ini aja untuk pembahasan bagasinya. Nah, tadi kita sudah membongkar spek dan juga fitur-fitur lengkap dari Honda All New CR-V 1,5 Turbo Non-Hybrid 2023. Buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Honda All New CR-V ini, ataupun Honda tipe-tipe lainnya, langsung aja, jangan sungkan-sungkan, bisa hubungin Kak Gadis, nomornya ada di bawah. Dan kalaupun ada yang mau tanya-tanya dulu, boleh ya Kak ya? Boleh dong Mas Pras. Jadi teman-teman yang mau sekedar tanya-tanya dulu, walaupun budgetnya masih nanti, boleh juga didiskusikan langsung sama Kak Gadis. Bahkan kalau mau cobain dulu, mau test drive dulu juga tadi dibilang bisa dan gratis. Jadi langsung aja, jangan sungkan-sungkan, cari mobil Honda, hubungin Kak Gadis, nomornya ada di bawah. Nah, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini. Lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan berikan masukan di kolom komentar. Saya Aditra, pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.